There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just a... Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan peringatan terbaru kepada Iran, menegaskan bahwa Amerika Serikat ancang-ancang serangan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya jika Iran menyerang. Mengutip Al-Mayadin pada 12 Januari, hal ini diutarakan oleh Trump dalam pernyataannya sejak Jumat 9 Januari 2026. Dilaporkan bahwa jika Teheran menyasar fasilitas militer atau kepentingan komersial Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan membalas dengan keras di tengah eskalasi ketegangan yang kian meningkat. Trump lebih tepatnya menyatakan bahwa jika Iran melakukan tindakan tersebut, maka Amerika Serikat akan melancarkan serangan pada tingkat yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Terkhusus dengan opsi-opsi balasan yang disebut Trump sangat kuat. Perlu diketahui sebelumnya Presiden Trump dijadwalkan menggelar pertemuan dengan pejabat senior pemerintahannya pada Selasa 13 Januari 2026. Tujuannya untuk menilai kemungkinan langkah terhadap Iran menyusul konflik bersenjata yang terus berlangsung di negara itu. Adapun hal ini menurut laporan Wall Street Journal yang mengutip sumber-sumber pemerintahan. Pertemuan tersebut diperkirakan dihadiri Menlu Marco Rubio, Menhan Pete Hegseth, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Cain. Terkhusus dengan pembahasan opsi respons mulai dari serangan cyber rahasia, sanksi tambahan, hingga serangan militer terbatas terhadap Iran. Meski belum ada keputusan final, Gedung Putih tengah mengkaji berbagai langkah di tengah meningkatnya protes anti pemerintah di Iran. ما در مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستیم که همکاری‌های ایران. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakir Kalibaf memperingatkan negara dan rakyatnya di mana kini Iran sedang terlibat perang dalam 4 front sekaligus melawan Amerika Serikat dan Israel. Mengutip Tasnim pada 12 Januari, hal ini diutarakan oleh Kalibaf dalam pidatonya di parlemen pada Minggu 11 Januari 2026. Lebih tepatnya Kalibaf menyatakan bahwa Iran tengah menghadapi musuh-musuh Amerika Serikat dan Israel secara serentak. Terkhusus di 4 ranah yaitu ekonomi, kognitif, militer, dan kontraterorisme secara bersamaan. Lebih dari itu, Kalibaf juga mengatakan bahwa kegagalan Amerika Serikat dalam konfrontasi militer dengan Iran mendorong mereka memicu kerusuhan di dalam negeri. Juga membelokkan tuntutan sah rakyat serta melancarkan perang teror melalui berbagai tindakan kejahatan. Adapun Kalibaf memperingatkan bahwa operasi ala Daesh terhadap Iran diberi sandi perang terorisme yang ditujukan untuk menimbulkan korban jiwa. Lantas menyindir ancaman terbuka Presiden Trump tersebut, Kalibaf menyatakan bahwa rakyat Iran telah bertekad untuk melawan serta menumpas kelompok teroris bersenjata. Israel dilaporkan ikut bersiaga maksimum setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 Januari, hal itu diutarakan oleh 3 sumber Israel yang mengetahui informasi tersebut pada Minggu 11 Januari 2026. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa otoritas Israel telah menaikkan status kewaspadaan ke tingkat tertinggi, terkhusus di tengah kekhawatiran akan kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Sumber utama menyebutkan bahwa sumber-sumber yang hadir dalam konsultasi keamanan Israel tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan peningkatan tingkat kewaspadaan. Mereka juga tidak mengungkapkan langkah-langkah spesifik yang telah diterapkan. Peningkatan mode tempur ini mencuat setelah satu di antara sumber Israel menyebut bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membahas kemungkinan intervensi Amerika Serikat di Iran. Pembahasan tersebut disebut berlangsung dalam percakapan telepon Netanyahu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Sabtu kemarin. Seorang pejabat Amerika Serikat pun mengonfirmasi adanya percakapan itu, namun enggan mengungkapkan isi pembahasannya. ما در مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستیم که همکاری‌های ایران.
Ancaman terbuka Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakir Kalibaf kepada Israel dan Amerika Serikat. Mengutip The Times of Israel pada 12 Januari, hal itu diutarakan oleh Kalibaf dalam pidatonya di parlemen pada Minggu 11 Januari 2026. Dia memfokuskan peringatannya jika terjadi kesalahan perhitungan, di mana Kalibaf memperingatkan bahwa jika terjadi serangan terhadap Iran, maka wilayah Israel serta semua pangkalan dan kapal Amerika Serikat akan menjadi target sah serangan mereka. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak membatasi diri hanya untuk bereaksi setelah suatu kejadian, melainkan akan bertindak berdasarkan indikasi ancaman yang objektif. Kalibaf pun menekankan bahwa keputusan untuk berperang akan bergantung pada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Juru bicara pemerintah Israel menolak berkomentar, sementara Angkatan Pertahanan Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Times of Israel. Adapun sebatas informasi terkini, sumber-sumber Israel mengatakan bahwa negara mereka dalam keadaan siaga tinggi. Hamas memberikan sinyal untuk mundur, di mana Hamas telah memerintahkan intelijen di Gaza bersiap menyerahkan kekuasaan dalam rencana gencatan senjata. Mengutip The Times of Israel pada 12 Januari, hal ini diumumkan oleh pihak Hamas dalam pernyataannya pada Minggu 11 Januari 2026. Lebih tepatnya, Hamas menyatakan telah mengarahkan lembaga-lembaga pemerintahannya untuk bersiap menyerahkan kewenangan. Kewenangan tersebut akan dialihkan kepada sebuah komite teknokrat Palestina Independen yang direncanakan mengelola Gaza dalam kerangka rencana gencatan senjata Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Adapun pernyataan itu diutarakan lewat juru bicara Hamas, Hazem Kashem, dalam pernyataan video. Kashem menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat jelas dan final, disertai instruksi untuk memfasilitasi keberhasilan kerja Komite Teknokrat Palestina. Juga sejalan dengan kepentingan nasional yang lebih luas serta rencana mengakhiri perang di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.